menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Pernahkah kalian menghitung berapa kali dalam satu hari kita membuka benda kecil ini? Bangun tidur, hal pertama yang kita cari adalah HP. Mau makan, difoto dulu. Bahkan saat sedang berkumpul dengan teman-teman, mata kita tetap tertuju ke bawah, di sebuah layar kecil setinggi beberapa inci. Kita hidup di era di mana media sosial bukan lagi sekadar alat komunikasi. Bagi kita, mahasiswa teknik informatika dan generasi muda lainnya, platform digital adalah dunia kedua. Kita berbagi cerita, mencari hiburan, dan melihat kehidupan orang lain melalui fitur infinite scrolling. Menyenangkan bukan? Semuanya terasa instan dan mudah. Namun tanpa kita sadari, kenyamanan ini perlahan-lahan berubah menjadi sebuah candu yang begitu mengikat kita secara erat. 1 menit berubah jadi 1 jam. Berniat hanya melihat satu video singkat, tahu-tahu malam sudah larut dan tugas kuliah masih belum tersentuh. Tahukah kalian, riset di lingkungan kampus kita menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang menghabiskan waktu lebih dari 6 jam sehari hanya untuk berselancar di media sosial. Kita kehilangan kendali untuk membatasi diri. Setiap ada tombol like atau komen, otak kita menerima kesenangan sesaat yang terus kita buru setiap detik. Dampaknya, fokus akademik kita menurun tajam. Kita berada di dalam kelas fisik yang nyata, tetapi pikiran kita melayang di dunia virtual, terperangkap dalam jebakan kecanduan yang kita buat sendiri. If you're on social media and you're scrolling and you don't even know why you're scrolling, like you don't even know what you're looking for, your dopamine system has been tapped out and you need to take a break from it. Maybe a couple hours, maybe a couple of days. Tapi ini bukan cuma soal waktu yang terbuang. Ini soal apa yang terjadi dalam kepala dan hati kita. Ketika kita menatap layar itu, kita seringkali tanpa sadar membandingkan hidup kita yang biasa-biasa saja dengan kilauan hidup orang lain yang tampak sempurna. Di sanalah badai itu dimulai. Muncul rasa cemas yang berlebihan. Muncul ketakutan bahwa kita tertinggal dari orang lain. Harga diri kita atau self-esteem kita perlahan-lahan runtuh hanya karena jumlah likes yang tidak sesuai harapan. Media sosial yang awalnya kita jadikan pelariannya dari stres justru berubah menjadi sumber utama gangguan kesehatan mental, kecemasan, dan kesepian di tengah keramaian dunia maya. Ironis bukan? Kita disebut makhluk sosial, terhubung dengan ribuan orang di internet, tapi kita kehilangan kedekatan dengan orang-orang yang berada tepat di depan mata kita. Interaksi sosial di dunia nyata semakin berkurang dan terasa hambar. Kita menjadi lebih peduli pada citra digital daripada kenyataan hidup. Banyak dari kita yang tidak menyadari gejala awal adiksi ini. Kita menganggap kecemasan, insomnia, dan hilangnya fokus sebagai hal yang sudah lumrah dan biasa di kalangan mahasiswa. Padahal, mental kita sedang berteriak meminta pertolongan. Kita butuh sebuah sarana edukasi sebagai sebuah pengingat yang mampu untuk mengetuk kesadaran kita untuk kembali melihat dunia yang sesungguhnya. I think social media is great. I teach science on social media. I see you all the time on social media. You know, there's a lot of great social interaction. There's a lot of opportunity to learn and see things. Some are funny, some are interesting, some are disturbing. But when you're at the point where you're engaging in something and you don't even know what the win is, but you find yourself reflexively engaging in it, your dopamine system is now plummeting. And that's a serious issue. Oleh karena itu, lewat pesan monolog ini, kami ingin mengajak kita semua untuk mulai membangun literasi digital yang benar. Ini bukan berarti kita harus membenci atau menghapus media sosial sepenuhnya dari kehidupan kita. Ini adalah tentang manajemen diri,
tentang bagaimana kita belajar membuka durasi penggunaan gawai demi menjaga kesehatan mental kita secara mandiri. Matikan layarmu sejenak jika itu mulai menyakitimu. Tarik napas dalam-dalam dan kembalilah berinteraksi dengan realitas. Ingatlah, kamulah yang mengendalikan teknologi. Jangan biarkan teknologi yang mengendalikan hidup dan kedamaian jiwamu.